Ada juga yang ya udah hanya untuk sekedar hidup, yang pastinya gaji pas-pasan tapi nggak apa-apa yang penting bisa hidup. Iya. Ada juga yang memang karena dia passion gitu. Mm-mm. Dia passion, dia nggak mentingin gaji tapi dia passion. Iya. Atau mungkin juga for ya istilahnya health life atau mungkin juga work life. Istilahnya memang dia kerja aja gitu ya. Mm-mm. Dia suka kerja gitu. Dia nggak pentingin gajinya berapa, yang paling penting aku di situ kerja. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih pola hidup sebenarnya kebanyakan orang ya sebagai seorang mahasiswa dari jurusan ekonomi yang pastinya cukup tahu bisa membaca juga kondisi ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Gus, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putra Yasa. Saya adalah seorang mahasiswa manajemen ekonomi di sebuah kampus di Singaraja. Jadi yang mungkin seringkali melihat secara langsung bagaimana kasus-kasus ataupun masalah-masalah yang memang terkait dengan gaji, passion dan juga WLB atau work life balance ini. Jadi saya juga sering turun atas kegiatan sosial yang juga merupakan saya bisa mendapatkan insight dari permasalahan tersebut. Jika kita lihat di sini Kak Gus, itu terutama di bagian yang fresh graduate itu pasti akan mendambakan gaji yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi sehingga secara tidak langsung itu ekspektasi dia terlalu tinggi. Namun kita lihat realita di lapangan ya seperti yang Kak Gus tahu, fresh graduate itu masih mungkin gaji ataupun pendapatannya itu masih di bawah UMK atau UMR. Jadi itu sangat miris sekali dikarenakan memang tidak memenuhi ekspektasi. Jadi walaupun kita jangan dulu berbicara tentang passion karena passion itu kan sudah menjadi ranah idealis. Jadi kita berbicara tentang realistis dulu Kak Gus. Karena kita hidup kan pasti berdasarkan gaji Kak Gus. Benar. Jadi kita tidak jangan dulu berbicara tentang passion. Jadi kita gunakan realistis gaji itu sebagai pondasi utama. Jadi setelah kita mengisi pondasi utama gaji yang kita harapkan itu sesuai dengan ekspektasi kita, baru kita berbicara tentang passion dan realistis. Lalu kita belajar tentang investasi layar ke atas agar kita bisa membuat passion tersebut itu, skill passion tersebut itu tajam. Sehingga di mana tempat yang membutuhkan skill kita bisa dihargai dan kita bisa dibayar layak dengan kemampuan dan skill yang kita miliki tersebut, Kak Gus. Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal passionnya, ini landasan utamanya atau kita kalau misalnya bekerja itu melihat dari sisi gajinya dulu, apakah pantas nggak untuk mendapatkan itu? Kalau misalnya kita ngelihat the fresh graduate, biasanya dia kan belum tahu apa, baru lulus kuliah misalnya atau mungkin lulus SMA, kemudian dia kerja, so passionnya belum tahu, pengalaman secara pengetahuan dia belum tahu. Tapi kalau posisinya kita adalah passion, berarti tidak ada tuntutan untuk the passion kan? Iya, benar Kak Gus. Jadi mungkin kita harus melihat dulu secara gaji. Mungkin kita bisa menggunakan suatu pekerjaan itu sebagai batu loncatan, batu pijakan untuk kita membuat portofolio kita sendiri. Jadi kita akan dibayar lebih jikalau pengalaman dan juga skill kita itu mumpuni. Jadi kita harus membuat portofolio yang bagus sehingga kita bisa dihargai oleh perusahaan yang akan kita lamar. Jadi kita harus memiliki batu loncatan, sebuah batu loncatan pekerjaan untuk kita bisa mengembangkan skill kita dan juga kita bisa bertahan hidup atas realitas gaji yang diberikan walaupun gaji tersebut itu masih kita katakan itu belum sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal passion, memang kita bisa dapetin itu dari ya salah satunya kuliah seperti Kak Putra sekarang gitu kan. Betul. Kita dapetin passion itu dari situ, kemudian ya akhirnya menjadi sarjana ekonomi nantinya, dan itu menjadi bekal kita untuk dikerja walaupun secara pengalaman kerja belum dan realita lapangan juga belum tahu gitu kan. Tapi yang namanya gaji itu tetap menjadi sebuah standar juga. Nah, tapi kalau misalnya nih jadi permasalahan ya, kita kalau bisa melihat dari permasalahan, apakah back to reality-nya adalah perusahaan itu bisa gaji kamu sekian itu kamu terima, atau kamu melihat dari sisi pendidikan dan passionnya dulu untuk menilai kamu harusnya gaji berapa? Baik, untuk mungkin untuk saya pribadi mungkin lebih first graduate ya. Fresh graduate ya. Fresh graduate itu mungkin lebih ke kita akan meng-apply sebuah pekerjaan itu berdasarkan gaji yang diberikan. Namun di sini masih menjadi catatan, itu gaji tersebut itu bisa meng-backup kita selama sebulan gitu Kak Gus. Jadi tidak misalnya gaji dengan sekian masih memang di bawah UMR atau UMK tapi tidak bisa mem-backup kita selama sebulan, maka itu akan menjadi permasalahan nanti ke depannya. Misalnya setelah
gaji kita habis ini kita mau kemana mencari uang kan gitu. Kita harus mencari pekerjaan sampingan dan lain sebagainya. Jadi mungkin sementara kita bisa lakukan hal tersebut untuk sebagai batu, seperti yang saya bilang tadi, itu batu loncatan, sehingga setelah gaji ataupun realitas kita itu sudah terpenuhi, baru kita berbicara tentang passion, untuk kita menajamkan passion kita dan mencari perusahaan mana yang mau mempekerjakan kita sesuai dengan passion kita dan dengan juga gaji yang sesuai ekspektasi kita. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin soal loyalitas, berarti kalau menjadi batu loncatan tidak tetap dengan satu perusahaan dong? Ya, tidak tetap dengan suatu perusahaan, karena dikarenakan kembali lagi Kak Gus, jikalau perusahaan yang baik itu mengenal kita dan juga kita itu loyal, pasti kita akan diberikan mungkin promosi jabatan dan lain hal sebagainya. Dan tidak mungkinlah kita diberikan di satu posisi itu saja. Mungkin perusahaan akan memberikan, karena kita loyal Kak Gus ya, mungkin kita bisa dipromosi gitu, sehingga kita bisa menilai bahwa perusahaan ini dapat menghargai pekerjanya dengan sesuai dengan loyalitas yang diberikan oleh pekerjanya. Oke, jadi memang sistem roda dua itu kembali lagi ke apa ya? Bisa dibilang faktor nasib. Iya. Ada faktor nasib, yang kedua kaum pilihannya mau kemana. Iya, betul. So kembali lagi ke perusahaannya juga. Yeah. 3 faktor ini nomor 2 yang mungkin kamu harus tahu gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya dunia kerja yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal passion, ngomongin soal work life balance, itu kayak udah apa ya, kita harus memikirkan setelahnya gitu ya. Setelah mungkin kita memiliki passion atau mungkin juga kita setelah kita itu bisa apa ya, mengembangkan diri di suatu perusahaan gitu kan. Pantas enggak nih kita bertahan di sini gitu kan. Betul. Apakah kita cocok nggak ini bertahan di sini? Kadang-kadang anak muda itu untuk zaman sekarang, kita tanda kutipnya gengsi ya. Untuk zaman sekarang posisinya yang kadang-kadang secara mentality itu kerjanya kurang fight gitu. Kalau misalnya gimana caranya perusahaan itu bisa menilai dia itu layak untuk dipertahankan, sedangkan secara mental kerjaan itu masih timpi gitu. Ini menjadi pertanyaan juga sih. Oke. Menurut Kak Putra gimana? Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, bahwa Gen Z itu sekarang itu memang seperti yang Kak Gus bilang itu dalam tanda kutip itu agak sedikit mental timpi, mungkin dikarenakan dia menilainya itu terlalu dini Kak Gus. Seperti tidak sabaran gitu menilai perusahaan itu terlalu dini. Misalnya baru masuk sebulan itu dia sudah menilai perusahaan ini tidak menghargai saya gitu. Dia melupakan proses, sehingga dia melupakan proses, dia cepat mengambil keputusan. Makanya banyak kan Kak Gus, seperti Gen Z itu mungkin 1-2 bulan itu sudah keluar lagi, masuk ke perusahaan baru 1-2 bulan keluar lagi, kan itu menjadi tidak baik Kak Gus. Dikarenakan kan kita sebelum kita masuk ke dalam, kita harus tahu prosesnya terlebih dahulu, sehingga perusahaan bisa menentukan kita itu sebagai pekerja baru layak, pantas atau tidaknya kita diberikan sebuah achievement, sebuah reward atas loyalitas dan juga pekerjaan yang telah kita lakukan dengan sepenuh hati Kak Gus ya. Benar. Karena ini kita ngomong realitanya nomor 2 ya. Kebanyakan perusahaan itu mengeluh karena di posisinya Gen Z itu masih di posisi yang memilih kerjaan, udah diterima kerja tapi posisinya dia nggak mau bertahan karena tidak mau belajar. Ini kita harus mengakui sih istilahnya. Tapi memang kebanyakan perusahaan itu mengeluh tentang itu, dan kebanyakan juga ngelihatnya seperti itu, istilahnya baru nggak cocok nih, keluar aja deh dengan mudahnya gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Ini baru dalam sebuah perusahaan. Nanti kalau misalnya kita ngomongnya freelance dan sebagainya, sesaat lagi kita bakal bahas ya. Bersama Kak Putra yang pastinya tetap di Sepada. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat, Masih bersama Putri Yasin nomor 2 di Spada ya. Kita ngomongin soal gaji, passion, atau work life balance ya. Tadi kita ngomongin sebuah perusahaan dan juga untuk Gen Z yang bekerja di sebuah perusahaan yang posisinya memang cukup mengkhawatirkan lah ya di dunia ekonomi atau di dunia kerja lah Indonesia ya. Nah, kita melihat dari sisi yang lain sekarang. Permasalahannya adalah pekerjaan itu bukan hanya di perusahaan. Ya. Freelance. Ya. Freelance menjadi istilahnya kadang-kadang menjadi ukuran kita juga ya. Gimana sih pendapat dari ya Putra sendiri tentang Gen Z atau mungkin juga anak muda yang kerjanya secara freelance? Freelance itu ada banyak dagang, ya kan? Ya. Ada mungkin jasa juga. Nah, ini kan menjadi tantangan karena posisinya mereka itu adalah melawal keadaan sekarang kan. Istilahnya di tengah ekonomi yang semakin pesat gitu, istilah persaingan juga semakin banyak. Kayak makanan, jenis makanan banyak banget. Satu jenis makanan itu ratusan orang juga yang jual yang sama gitu ya. Dan ngelihatnya kalau misalnya dari sisi fashion udah pasti, karena mereka itu punya passion di situ, bukannya berani berdagang. Nah, istilahnya udah punya bekal passion ya. Secara gaji, nah belum tentu. Nah, ini kan ini menjadi ini ya pertanyaan juga. Dari sisi fashion, it's okay, dia punya karena dia freelance. Mau driver kayak mau apa, tapi gaji yang belum tentu. Dari pandangan Kak Putra sendiri gimana ngelihat yang freelance, anak muda yang freelance? Baik, mungkin memang tidak bisa dipungkiri memang Gen Z itu lebih condong ke freelance ya. Sangat banyak sekali Gen Z yang mungkin yang banyak membuka semisalnya membuka toko dagang, bahkan sampai afiliator, itu banyak sekali. Iya, apalagi sekarang kerjaan udah banyak, content creator juga gitu kan. Bener. Jadi mungkin namun seperti yang Kak Gus bilang tadi, itu menyebabkan persaingan itu semakin banyak. Sehingga nanti muncul adanya persaingan yang
agak sulit dikarenakan banyaknya persaingan seperti yang tadi bilang itu satu makanan misalnya banyak sekali jenisnya dan juga banyak sekali yang jual. Jadi itu menyebabkan mungkin nanti turunnya harga sehingga menimbulkan kecenderungan turun harga yang seperti Kak Agus bilang tadi, gajinya itu belum tentu. Nah, itulah yang tadi bilang Kak Agus tadi itu tersebut. Jadi karena gajinya itu belum tentu sehingga membuat anak muda itu seperti oh ya udahlah kerjain aja dah dulu ini apa yang ada kerjain aja dah dulu yang ini aja. Namun dengan hasil yang belum pasti Kak Gus. Nah, itulah yang mirisnya. Selain di luar yang memang sudah sukses ya Kak Gus, yang mungkin yang sudah menjadi konten kreator besar itu. Kita bilang ini mulai dari nol. Kita mulai dari brandingnya itu mulai dari nol. Mungkin Gen Z tersebut harus memiliki yang namanya komitmen, harus konsisten. Karena untuk dari nol mencapai ya jangan kita bilang mencapai 100. Dari nol mencapai 50 itu sangat susah. Kita jangan lihat konten kreator yang sudah besar. Seperti Gen Z sekarang itu kan banyak patokannya seperti patokannya itu konten kreator yang sudah besar. Jadi kita janganlah berpatokan seperti itu. Kita percaya pada proses kita sendiri. Walaupun penghasilannya masih nol ataupun masih komisinya itu masih nol, kita mencoba untuk konsisten saja dulu dalam bidang tersebut. Siapa tahu nanti ke depannya dengan konsisten dan juga komitmen kita akan berbuah manis di kemudiannya. Gitu, ya memang harapan kita sih memang seperti itu. Siapapun yang berusaha, entah generasinya apapun juga seperti itu gitu ya. Yang pastinya kita kerja aja dulu. Nanti hasil mengikuti gitu ya kan. Kadang-kadang juga kalau kita misalnya ngomongin soal passion itu banyak banget dan syukurnya nggak semua Gen Z itu semalas itu gitu ya. Kadang-kadang juga melihat dari sisi Gen Z yang semangat juga menjadi kerjaannya walaupun itu di bidangnya mereka ya it's okay gitu ya. Daripada mereka ikut di perusahaan lebih baik mereka freelance dengan passion mereka gitu. Tapi kadang-kadang juga bikin bingungnya itu seperti ini. Misalnya udah posisinya mereka sudah di mungkin bisa dibilang di atas gitu ya kayak. Bisa dibilang mereka itu sudah sukses di bidangnya, kadang-kadang kehidupannya mereka yang kurang balance. Misalnya yang masih muda kan banyak yang ini ya. Kategorinya lebih banyak keinginan daripada kebutuhan lah ya. Ini kalau misalnya kita apa ya bisa dibilang work-life balance-nya apakah cocok nggak sih? Istilahnya dia udah kerja keras karena freelance loh, dia bisa ngatur uangnya sendiri, dia ngatur, kemudian dia ada keinginannya juga, tapi lebih besar lebih timbang ke keinginannya. Aku perlu healing lah. Aku perlu beli inilah. Gimana? Ini masalah juga sih. Ya, memang secara fakta di lapangan itu memang Gen Z ya lebih kita lingkari Gen Z ya. Memang kebanyakan pengeluaran daripada penghasilan Kak Gus. Dibandingkan dengan penghasilan yang dia dapatkan, dia lebih besar pengeluaran yang dia lakukan. Gitu, Kak Gus. Jadi mungkin dari sisi ekonomi itu mungkin masih sangat perlu adanya literasi tentang keuangan. Perlu adanya tentang bagaimana dia untuk mengelola uangnya dia sendiri itu agar tidak nanti ujung-ujungnya untuk healing minjam kan itu kan tidak make sense itu. Masa kebanyakan kayak gitu sekarang. Iya, memang benar Kak. Ada pinjol, apalagi dengan mudah. Pay later sekarang udah gampang gitu ya. itu sudah. Padahal lagi dagang kan, posisinya dia nggak tahu penghasilannya berapa hari ini, tapi dia berani pay later gitu guys. Itu dah. Dia mengorban, ya istilahnya gini, dia berhutang untuk dia tenang. Iya. Dia berhutang untuk dia tenang itu. Kan makanya lucu kan? Iya lucu. Itu jadi mirisnya. Mungkin Gen Z itu perlu banyak lah kita membaca. Mungkin seperti saat ini itu kan banyak sekali podcast tentang keuangan itu. Kita belajar mungkin di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi yang sesuai dengan bidangnya itu mungkin tidak diajarkan tentang pengetahuan finansial, cara mengelola. Kita bisa belajar sendiri gitu. Sehingga apa yang pemasukan kita itu tidak lebih dari pengeluaran kita, dan kita harus kita anggap gini ya, sebelum kita itu punya banyak itu kita harus ya sedikit menekan lah rasa keinginan, rasa keegoan itu ya kita sedikit menekan lah, sembari mungkin di saat sesuatu tertentu itu mungkin kita pecah telur atau apa tuh pesanan kita banyak,
pada saat itu kita bisa melakukan self reward untuk kita sendiri Kak Gus gitu. Ya memang perlu, kamu tuh perlu. Ya istilahnya kalau kamu juga nggak liburan juga bakal selesai deh hidup gitu ya. Tapi ya istilahnya kalau kamu itu udah modal passion, so make the change-nya itu have the money ya. Iya. Ya gimana kamu itu punya uang gitu guys. Nah setelah kamu punya uang kamu atur, jangan kamu tuh kebanyakan ya udah berapa hasil dagangan kamu buat healing gitu ya, sama aja gitu ya. Nggak work balance namanya. Nggak balance apa. Nah itu jadi realita di masyarakat tuh seperti itu, makanya sampai peluang untuk pinjaman online sama Iya. paylater itu besar banget. Penggunanya bahkan di Indonesia banyak banget, itu gara-gara kebanyakan mereka ya seperti itulah sistem kerjanya ya. Ini jadi masalah buat kita yang masih jadi PR, tapi pesannya dari Kak Putra sendiri adalah bagaimana caranya buat kamu itu balance, so kamu bisa atur keuangan kamu ya. Oke, closing statement untuk topik hari ini. Kerja di Indonesia itu gaji, passion, atau work life balance sebenarnya? Jadi kerja Indonesia itu kita tidak bisa milih dari ketiga itu Kak Gus. Oke. Kita harus buat itu seperti piramida. Oke, piramida. Pondasi tersebut di bawah itu gaji. Setelah kita memenuhi realitas kita dengan gaji, kita bisa hidup, baru kita berbicara tentang passion. Sembari kita bekerja sesuai gaji, kita belajar passion dan menajamkan skill kita. Lalu kita di sana setelah puncak itu baru kita bisa mengatakan work life balance. Ya. Dikarenakan kan semua sudah terpenuhi, maka dari itu kita bisa melakukan misalnya kegiatan healing ataupun kita melakukan self reward sesuai dengan bukan sesuai sih, ya sebanding lah dengan penghasilan dan juga pendapatan yang kita peroleh. Tidak semua, itu pun dalam tanda kutip kita juga harus bisa mengatur keuangan kita sendiri agar kita tidak menitik beratkan dari pendapatan kita dan kita juga tidak meminjam untuk kegiatan healing kita. Benar, itu Tamar Pradua. So, jadi buat kamu yang lagi bekerja, lagi faktor kerja sekarang, congratulations guys. Di Indonesia posisinya kamu itu bisa bekerja sangat luar biasa, karena apalagi banyak orang yang masih membutuhkan kerjaan dan masih nganggur ya. Jadi buat kamu yang udah kerja itu sangat harus disyukuri, dan jangan lupa pondasinya, ingat kayak segitiga guys katanya ya. Yang pertama kamu harus punya passion dulu, kemudian baru kamu bisa menentukan gaji, baru bisa menentukan work balance kamu seperti apa ya. Thank you Kak Putra yang pastinya luar biasa banget ya. Untuk ilmunya kita diingatkan lagi bahwa ekonomi itu seperti itu, perputaran untuk bekerja itu seperti itu guys. Buat kamu yang masih sekolah, masih kuliah, semangat ya, pasti setelah ini kamu akan mendapatkan realita kehidupan yang lebih berat lagi ya di dunia kerja, dan yang pastinya untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Thank you banget buat teman Bredo, thank you banget ya Kak Putra, thank you banget ya, dan yang pastinya thank you buat teman Bredo yang udah stay tune di Spada, dan yang pastinya masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba.